Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan dengannya Allah mengabulkan segala hajat. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan masuk kepada bab solat. Kita sebelum ini membicarakan tentang wudu, rukun-rukun wudu, dan juga perkara-perkara yang disunatkan di dalam wudu. Seterusnya penulis mengatakan as-salat, yakni tentang solat. Dan solat ini dalam segi bahasa dia adalah doa. Perkataan solat dalam segi bahasa dia adalah doa, berdasarkan dengan ayat dalam Al-Quranul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala, wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Allah mengatakan, dan doakanlah bagi mereka. Inna salataka, sebab yakni doamu bagi mereka menjadi sebab ketenangan. Jadi perkataan solat dalam segi bahasa dia adalah doa. Tetapi dalam Islam, dalam segi syarak, dia adalah al-aqwalu wal af'alu al-muftatahatu bitakbir wal mukhtatamatu bitaslim. Yani dia adalah perbuatan dan percakapan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang tertentu. Dan solat ini diwajibkan pada peristiwa Isra dan Mi'raj di Makkah. Apabila Nabi SAW pergi kepada peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajipan salat kepada Nabi SAW, salat 5 waktu. Jadi apabila Nabi SAW kembali ke dunia, datang malaikat Jibril AS dan mengajarkan kepada Nabi cara melakukan salat. Jadi pada tiap-tiap waktu Jibril datang kepada Nabi dan menunjukkan kepadanya. Dia menjadi imam, Nabi SAW menjadi makmum. Dan salat yang diwajibkan dan merupakan salah satu daripada rukun agama, rukun Islam, adalah mendirikan salat. Dan kita lihat dalam pembukaan surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala apabila menyifatkan golongan muttaqin, yang mana Allah mengatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yakni Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, hidayah bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada al-ghaib. Wa yuqimuna as-salah, dan mereka mendirikan salat. Yani sifat ini golongan muttaqin adalah manusia-manusia yang ada keyakinan kepada Allah, dan keyakinan mereka mendorong mereka melaksanakan perintah Allah, dan mereka mendirikan salat. Jadi mendirikan salat berbeza dengan melakukan salat. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa yuqimuna as-salah, iqamah, daripada asal perkataan aqama. Aqama maksudkan mendirikan sesuatu. Jadi kita ada beza melakukan sesuatu dengan mendirikan sesuatu. Apa bezanya? Dalam segi bahasa kita, bagaimana kita mengatakan? Satu orang melakukan salat, lagi satu orang mendirikan salat. Jadi ada beza. Melakukan salat, apa sahaja cara yang ni? Sama ada dia ada khusyuk ke tidak ada khusyuk, sama ada dia mengikuti syarat-syarat melakukan solat ke tidak. Kita mengatakan pada zahirnya dia melakukan solat, tetapi berbeza dengan kita mengatakan mendirikan solat. Mendirikan solat, ulama kita mengatakan melakukan solat seperti mana Nabi SAW melakukannya, yakni dengan kewajipannya, dengan kesunahannya, dan meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan salat dan makruh dalam salat, yang diharamkan dalam salat, dan melakukan salat dalam jamaah, dan melakukan salat di masjid. Ini termasuk mendirikan salat, dan mengajak orang lain juga melakukan salat, dan mendirikan salat dalam rumah kita, memastikan anak-anak kita juga melakukan salat. Kita mengajak orang kepada salat, maka ini adalah daripada makna mendirikan salat. Dan begitu juga mengusahakan khusyuk dan khudu' di dalam salat.
mengusahakan yakni khusyuk dan khudu' di dalam salat. Sebab yang dimaksud daripada melakukan salat adalah bagaimana kita dapat mengingati Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Itulah kejayaan kita. Sebab dalam ayat yang lain Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi orang yang beriman telah berjaya. Mereka telah mendapati khusyuk yang di dalam salat mereka. Kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan kita di kalangan mereka-mereka yang mendirikan salat, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sifat khusyuk dan khudu'. Amin ya rabbal alamin. Jadi penulis membicarakan tentang syarat-syarat sahnya salat. Jadi kita lihat di sini. Beliau mengatakan wa yushtaratu li sihhati salati ma'rifatu dukhulil waqti biyaqin au ijtihadin au ghalabati dhann. Yani penulis mengatakan daripada syarat sahnya salat adalah mengetahui masuknya waktu salat. Yani masuknya waktu salat adalah syarat bagi sahnya salat. Kita kalau nak melakukan salat zuhur, wajib kita mengetahui waktu zuhur dah masuk. Tapi kalau kita syak sama ada waktu zuhur dah masuk ke belum, tak boleh salat. Kalau kita salat, tidak sah salat kita. Sebab kita mesti yakin waktu salat dah masuk. Sama juga dengan waktu asar. Kalau kita kat luar misalnya kita nak melakukan salat, tapi kita tak pasti sama ada dah masuk waktu salat ke belum masuk waktu salat, tidak boleh kita melakukan salat sampai yang ini kita sampai yang ini kepada keyakinan yang waktu salat yang ini dah masuk. Begitu juga dengan salat maghrib, begitu juga dengan salat isya, begitu juga dengan salat subuh. Kita masih sampai kepada keyakinan. Tapi kalau kita dalam keadaan syak, kita tidak mengetahui apa kita nak buat, maka penulis mengatakan mesti melakukan ijtihad. Mesti melakukan ijtihad. Kita kalau luar negeri misalnya, kita tak tahu dah masuk waktu salat ke belum masuk waktu salat. Jadi kita melakukan sesuatu untuk memastikan yang kita mengetahui akan masuk di waktu salat. Jadi apa kita buat? Biasanya zaman sekarang kita ada banyak aplikasi. Kita lihat dari kepada aplikasi, kita berada di Kuala Lumpur misalnya, kita lihat waktu salat ini di Kuala Lumpur adalah sekian-sekian waktu. Dan kita lihat yang ini kepada waktu, kita lebihkan sedikit sampai kita sampai yang ini kepada keyakinan sebagai misal. Ini adalah ijtihad. Dan kita melakukan salat, maka sah salat kita. Zaman sekarang kita melakukan sedemikian. Tapi zaman dahulu bagaimana? Zaman dahulu yang ini orang melakukan ijtihad, dia menanyakan kepada orang yang tinggal di kawasan. Satu orang yang ini Muslim tinggal di kawasan itu, dia menanyakan kepada orang ini yang dipercayai, dah masuk waktu salat ke belum masuk waktu salat? Orang ini mengatakan sudah masuk waktu salat, maka dia boleh melakukan salat. Dan begitu juga lihat yang ini kepada langit. Kita kalau nak melakukan salat maghrib ini misalnya, dan kita tak tahu sama ada dah masuk waktu maghrib ke belum, kita lihat kepada langit, sehingga kita sampai yang ini kepada keyakinan ataupun ghalabatuz zan, seperti mana penulis mengatakan, langit kita lihat sudah gelap, pasti kita mengatakan waktu maghrib dah masuk. Tapi kalau langit belum gelap, ini kita pada keadaan syak, ini waktu maghrib dah masuk ke belum masuk, tak boleh kita salat. Sampai yang ini kita sampai ini kepada keadaan yang kita mengatakan besar kemungkinan dah masuk waktu maghrib, maka ini adalah ijtihad. Misal ini bagi ijtihad. Jadi penulis ini mengatakan apabila kita nak melakukan salat, wajib kita melakukan salat sama ada berdasarkan kepada keyakinan yang waktu salat ini sudah masuk, ataupun berdasarkan kepada ijtihad. Dan ijtihad ini dia adalah zon. Zon ini adalah kita mengatakan lebih daripada 5%. Besar kemungkinan. Ghalabatuz zon, lebih daripada 75%. Ini kita panggil ghalabatuz zon. Besar kemungkinan waktu salat ini dah masuk, baru kita boleh melakukan salat.
fa in shalla ma'asyaki lam tasihha salatuhu. Penulis mengatakan kalau sekiranya seseorang itu melakukan salat dengan syak, maka tidak sah salatnya. Satu orang ini misalnya ada syak, sama ada dah masuk waktu asar ke belum masuk waktu asar. Dia mengatakan tak apalah, salat je lah, Allahu Akbar. Ini tidak sah. Sama juga dengan bab puasa juga kita membicarakan masalah ini. Satu orang syak, dah masuk waktu maghrib ke belum masuk waktu maghrib. Dia mengatakan tak apalah, makan ini. Maka batal puasanya. Batal puasanya walaupun dah masuk waktu maghrib. Tak, sebab apa? Dia buka dalam keadaan syak, asalnya belum masuk. Maka batal puasanya. Sama juga dengan salat. Satu orang ini dia syak, sama ada dah masuk waktu maghrib ke belum masuk waktu maghrib. Dia salat Allahu Akbar. Kita mengatakan tidak sah salatnya walaupun dah masuk waktu maghrib. Nampak tak? Sebab ini dia salat dalam keadaan syak. Ibadah dalam keadaan syak tidak sah. Ini kaedah dalam Islam. Ibadah dalam keadaan syak tidak sah. Wa yushtaratu ma'rifatul qiblati. Penulis mengatakan disyaratkan kita mengetahui kiblat. Kiblat pun sama juga. Kita nak melakukan salat tapi kita tidak mengetahui kiblat. Adakah dibolehkan kita salat? Tak boleh. Sehingga kita melakukan ijtihad. Zaman sekarang kita melakukan ijtihad, kita menggunakan kompas. Zaman sekarang kita ada aplikasi, banyak aplikasi kita boleh download. Apa? Kiblat apa? Kiblat app ke apa? Akan keluar beratus. Kadang-kadang kita pun tak tahu mana satu kita nak download, mana satu yang muktamad. Tetapi kebiasaannya tidak ada masalah. Kita boleh melakukan lihat ini kepada aplikasi dan kita menentukan kiblat. Biasanya yang bagus adalah kiblat yang di Google. Sebab ini dia tunjukkan kita map ni sekali. Di mana kita berada, kita boleh lihat ini map. Dan kita boleh lihat kita di bangunan ini. Jadi dia punya line pergi ke sini. Jadi kita tahu kiri begini. Jadi biasa saya menggunakan itu supaya kita tidak syak. Sebab kita lihat bangunan. Nampak tak? Kita lihat live ini bangunan. Tapi biasanya kompas aplikasi ini dia tidak ada live. Iaitu dia setakat macam kartun saja. Itu kebiasaannya. Kalau kita lihat, kalau nak bandingkan dengan yang ada map lebih afdal. Sebab bukan saja kita berdasarkan dengan aplikasi, tapi kita berdasarkan dengan apa yang kita lihat. Jadi zaman sekarang Allah memudahkan kita melakukan ijtihad. Tapi zaman dahulu tidak ada aplikasi. Zaman dahulu satu orang yang melakukan ijtihad ini lihat matahari. Matahari terbenam di mana? Kalau dia berada di east, dia lihat ini matahari ke kanan sedikit. Betul ke tidak? Sebab matahari dia terbenam yang ini di barat. Dan kalau kita berada di kawasan Singapura dan Nusantara ini, Makkah ke kanan sedikit. Jadi biasanya begitu. Jadi orang melakukan ijtihad zaman dahulu. Tapi zaman sekarang ini semua orang ini download aplikasi, mudah. Kita kalau pergi ke Malaysia, biasanya di hotel di Malaysia ada line kiblat, tidak ada masalah. Tapi kalau kita pergi Europe, tidak ada. Saya pergi Spain, ni saya nak ceritakan sedikit. Saya book ini hotel betul-betul sebelah Masjid Cordoba. Di Spain ini ada masjid, namanya Masjid Jami' Cordoba. Masjid ini sudah 1000 tahun di mana dirahmati Allah. 1000 tahun. Berapa tahun? Masjid ini kat Spain, ini kat Cordoba ini 1000 tahun. Masya Allah. Tapi bila kita masuk di masjid ini, la ilaha illallah, punyalah cantik. Saya tak dapat ini nak menggambarkan. Sebab yang ini sangat luar biasa. Kita kalau pergi internet, kita type lah Masjid Cordoba, the Cordoba apa? Cordoba Mosque. Jemaah boleh lihat sendiri apa yang saya maksudkan. Sangat luar biasa. Jadi Cordoba ini dulu adalah dia punya apa? Cordoba ini dia adalah pusat keilmuan Islam di Cordoba. Jadi saya pergi Spain nak lihat masjid ini. Itu ceritanya. Saya nak lihat, saya daripada kecil dengar pasal Masjid Cordoba dan kita lihat kat internet ni semua kan. Jadi kebetulan saya kat Morocco. Saya ada ziarah yang di Morocco. Dan Morocco dekat dengan Spain. Naik ferry, saya rasa mungkin 20 minit. 20 minit daripada Tangier, daripada Tonja yang ni pergi ke Tarifa. Okay.
Hari ni kita ada cubaan sedikit. Daripada pagi tadi, masya-Allah. Jadi saya naik ferry, lepas sampai Tarifa naik bas pergi Cordoba. Jadi saya pun book hotel yang di sebelah masjid. Dan bila saya masuk ini hotel, sebelah masjid saja. Tidak ada kiblat dan bukan orang Islam. Semua kat sana semua bukan orang Islam. Jadi saya pun tak tahu mana kiblat sebab saya masuk yang ni dalam dia punya bilik tidak ada macam apa arrow ke apa. Jadi apa saya buat? Saya keluar daripada hotel, saya lihat ini Masjid Cordoba ni, mana kiblat dia. Jadi daripada situ saya pun adjust badan saya. Okey, saya dekat apa? Dekat hotel begini yang ni kiblat. Jadi tidak ada masalah. Ini juga ala misal yang dibagi ijtihad. Jadi nak cerita sikit tentang Masjid Cordoba ini. Bila saya masuk, dia punya polis ni lihat saya dengan janggut begini, tapi saya tak pakai jubah. Saya tak boleh bayangkan kalau saya pakai jubah macam mana. Sebab ini mereka lihat saya daripada atas ini ke bawah. 2-3 polis officer common begini. Lihat saya begini. Lepas itu saya masuk, mereka ikut belakang saya. Tapi yang lain turis-turis semua tak ada. Tapi saya satu orang dengan apa? Tahu macam apa? Apa kita mengatakan ini secret service ke tak tahu apa benda. Saya macam nak ketawa pun ada. Jadi saya pun jalan pergi ke dia kat belakang dengan dia ni, dia tak tahu apa dia bual macam gini. Jadi bila saya pusing kat dia tengok atas begini. Ini saya bilang ini dah macam cerita James Bond. Jadi saya pergi hanya dekat arah kiblat, semua orang ini perhatikan. Itu keadaannya yang di sana. Rupanya mereka takut kita buat apa tu. Saya dapat tahu lepas itu sebab saya tanya orang juga, kenapa yang ni mereka begini? Oh, dia bilang because you Muslim. Because I'm a Muslim. Dia bilang they don't want you to pray. Sebab ada orang Islam, orang Islam yang masuk itu masjid, dia Allahu Akbar, kena pukul. Mereka pukul terus. Saya mengatakan najib yang ni, pukul. Sebab kawan saya pergi, dia bilang mengatakan, memang saya nampak. Tetapi apa saya buat? Saya solat juga. Tapi saya solat duduk. Saya pergi dekat satu corner, duduk, saya solat Allahu Akbar. Tapi tak angkat tangan, begini saya solat Allahu Akbar, baca Fatihah. Allah tak tahu. Tapi tidak dibolehkan ini solat ini dekat masjid. Haram ini solat. Masjid 1000 tahun ini. Tetapi daripada pagi ini hingga ke petang ini mereka main muzik dekat dalam masjid. Sebab di dalam ini masjid itu mereka pecahkan sebahagian daripada masjid, mereka buat church. Jadi ada daripada nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Ala kulli hal. Itu keadaannya. Jadi kita masih lihat tempat ini Cordoba ini, masjid-masjid dia punya bangunan-bangunan kat tepi masjid semua mengarah kiblat rupanya. Saya dapat tahu bangunan-bangunan lama mereka tak pecahkan. Jadi kalau kita lihat dari kepada bangunan ini semua yang ikut dari kepada arah kiblat. Jadi kalau tempat seperti ini tidak ada masalah. Kita senang nak tahu kiblat. Tapi kalau kita pergi ke tempat-tempat yang lain, zaman sekarang tidak ada masalah. Kita punya aplikasi. Jadi kita dapat mengetahui kiblat dengan mudah. Jadi bukan orang Islam dalam masjid. Ya saya? Bukan Islam. Yang mana? Dalam masjid. Dalam masjid bukan Islam. Bukan Islam. Di dalam masjid Cordoba bukan orang Islam, orang Spain, ini orang Nasrani ke apa. Tetapi dia punya church masih ada lagi. Sebab bila mereka masuk Spain, mereka bunuh orang Islam. Itu ceritanya. Kalau kita lihat kisahnya, dekat Cordoba itu semua orang Islam dia bunuh. Jadi bila dia bunuh orang, sama ada orang masuk Kristian ataupun kena bunuh. Dia kasih pilihan. Yang masih mengatakan la ilaha illallah, okey kita bunuh. Tapi ada orang Islam tak apa, mengatakan tak apalah, kita pura-pura lah masuk Kristian. Ada begitu juga. Tetapi akhirnya orang Islam ini keluar, banyak ini keluar daripada sana. Jadi apa mereka buat bila mereka masuk Cordoba, masjid itu mereka tukar jadi church, jadi gereja. Tetapi baru-baru ini dah di museum. Sekarang dah di museum, tapi church itu masih berada. Jadi tempat ini memang cantik. Turis kalau datang Spain, mereka mesti pergi tempat ini. Ini adalah di
Cordoba. Jadi kalau kita lihat internet dekat Cordoba, kita akan lihat masjid dia. Masjid dia macam Masjid Nabawi punya style. Masjid Nabawi ikut dia punya architecture. Mereka ambil daripada Masjid Cordoba. Yang kita lihat Masjid Nabawi sekarang sama. Ala kulli hal, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik insya-Allah. Akhir sekali apa saya ingin mengatakan, hari ini Allah memudahkan kita segala-galanya. Kita nak tahu kiblat, Allah memudahkan kita. Kita nak makanan halal, Allah memudahkan kita. Segala-galanya dimudahkan. Sama ada kita nak solat ke tak nak solat, itu cerita. Tahu ke tidak? Sebab segala-galanya Allah mudahkan. Kita hari ini nak cari masjid pun senang. Mana-mana kita pergi di dunia, Masya Allah ada juga masjid. Kita pergi Europe pun ada masjid. Dekat Spain macam itu pun ada masjid. Tetapi sama ada kita nak melakukan salat ke ataupun kita tidak mau melakukan salat. Kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan kita di kalangan mereka-mereka yang mendirikan salat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ila hadirat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.